Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naswa Indonesia, kita bertemu kembali dalam bincang-bincang Sahabat Naswa Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yang kalau tahu ceritanya, ini nih orang ini pernah digeruduk 40 debt collector. Bagaimana mengatasinya, bagaimana keadaannya di rumah. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Dan seperti biasanya, saya ditemani oleh guru saya nih, mentor saya juga nih, dengan Coach Oki Alfarizi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan saya perkenalkan, inilah sahabat Naswa Indonesia, Pak Yazid. Terima kasih Pak Yazid. Aduh, Masya Allah. Sehat ya Pak Yazid ya? Alhamdulillah. Pak Zaid, ini alhamdulillah nih kita kedatangan suatu kebahagiaan nih hari ini karena Bapak sudah mau menyempatkan diri untuk hadir ke Nasuha, dan yang jelas semoga pertemuan hari ini akan membawa keberkahan dan untuk memotivasi nih dengan pengalaman Pak Yazid, dan kita akan dengar bersama. Kita akan mulai dengan pertanyaan nih. Biasanya nih yang mulai sahabat saya untuk memulai pertanyaan. Silakan Bung Oki Alfarizi. Pertanyaan pertama. Kayak kuis. Pak Yazid, kenalan dulu ya, kenalan biodata dulu. Nama lengkap siapa? Ya, nama istri siapa? Anak berapa? Tinggal di mana? Usahanya apa? Silakan Pak Yazid. Nama saya Yazid Hizbullah. Oh, Hizbullah namanya. Istri saya Eva Yanti dan aktif juga di pengurus Nasuha Debor. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, iya. Anak saya 3, yang panjang. Yang panjang Sampai Jadi kenal sama utang. Silakan Pak. jadi dulu saya tuh mulai bisnis itu ya beraneka ragam lah ya. Oh iya. Ya. Dari yang banting setir, kemudian bertransformasi jadi developer. Dulu sempat usaha kuliner. Oh sempat juga. Sempat kuliner sama istri. Buka kuliner, pempek, bakso. Masya Allah. Berjalan gitu lah. Sampai hampir 2 tahun lah. Oke. Bangkrut. Ceritanya bangkrut. ceritanya. Pengalaman tuh. Terus? Nah, kemudian buka usaha juga jadi supplier alat tulis kantor. Supplier ATK. Supplier ATK. Saya nyuplai ke beberapa perusahaan di MT Haryono, di BUMN semua nih? banyak swasta Oh, juga. gitu, oke. Di perusahaan, ke beberapa perusahaan di Sudirman, di MT Haryono. Cuman ya qadarullah karena memang pembayarannya tempo, yang akhirnya secara cash flow nggak memungkinkan untuk bisa saya lanjutkan. Banyak yang pembayarannya akhirnya bergeser dari jadwal yang sudah dapat. Akhirnya ya bangkrut lagi. Masya Allah. Terus? Nah, terus akhirnya sempat buka toko mainan anak-anak. Oh iya. Saya buka toko mainan anak-anak, itu ngambil barangnya di importirnya di Pasar Gembrong. Oh iya. Dan itu alhamdulillah itu sebetulnya Bisnis yang bisnis sangat bagus yang ya? bagus. Oke. Gitu. Keuntungannya bisa 200% loh itu. Masya Allah. Kalau kita ngambil di di toko-toko di daerah Pasar Gembrong itu bisa 100%. Pantesan ya orang Pasar Gembrong mau laku sedikit aja tetap hidup dia. Iya. Kita Oh, itu ngambil di mereka aja masih bisa untung antara 50 sampai 100. Apalagi langsung ke importirnya. Berapa lama tuh? Itu Jualan mainan. kira-kira setahun lebih lah. Lumayan lama. Cuman berapa bulan ya karena musiman ya. Iya. Akhirnya stok numpuk, gak kejual ya sudah. Oke. Akhirnya dibagi-bagi dah tuh. Dibagi-bagi. Beliau nih ilmu bagi-baginya tinggi Pak Oki. Kita bagi-bagi aja tuh. Ilmu bagi-baginya Barang-barangnya kita bagi. Kali-kalinya kurang. Kali-kalinya kurang. Karena kita tutup, jualan juga sepi ya sudah mainan dibagi-bagi sampai dari anak saya umur berapa 3 yang pertama ya 3 atau 4 tahun sampai dia SMP stok barang masih ada, akhirnya kita bagi-bagi. Oh, tapi ini memang pada waktu bisnis mainan anak-anak ini kemudian kegesernya kenapa kok sampai nggak laku lagi? Iya, pembelinya udah mulai nggak. Atau memang kegeser sama digital? Enggak. gitu. Jadi euforia di awal aja. Oh, Kita jualan iya. anak-anak kan kalau udah kan kalau dulu kan
itu tahun 2009 kalau nggak salah 2009. Oh, belum ada ini Ya 2010 2011 lah ya. Belum ada marketplace Belum ya. ada marketplace. Kita hanya mengandalkan orang yang lewat beli gitu betul. kan. Toko ya, Iya, toko. toko lah. Berarti kuliner, ATK, mainan anak-anak, terus langsung ke properti atau gimana? Pulsa handphone dulu. Pulsa Oh, handphone. sebelum mainan anak kan pulsa handphone. Oke. Cuma dulu itu kan orang beli pulsa itu kan Fisik. fisik Ah, digesek gitu pakai iya, koin iya. itu kan. Nah, Iya, betul. terus pakai satu handphone yang sekian Operator. operator. Berjalan putaran lumayan cepat. Cuma begitu mulai orang bisa ngisi lewat ATM, udah ada fintech, ya sudah. Mobile banking lewat bisa. lah itulah. Betul. Nah, baru kemudian akhirnya barulah saya jadi 2013 saya baru bentuk perusahaan Oh, kontraktor. jadi kontraktor. Di situ saya mulai dari kontraktor. kok bisa gitu ada ide kontraktor? Apa ada peluang yang datang apa gimana? Sebetulnya dulu disiplin ilmu saya ekonomi akuntansi. Oke. Nah, ketika itu saya sebetulnya memang karyawan tapi nyambi ya. Sekalian karyawan, sekalian bisnis juga ya. Paralel, Pak. Paralel, Oh, jadi paralel. bisnis itu yang tadi tuh kuliner. Mau saya ATK. masih jadi karyawan itu. Oh, karyawan. Masih Di, jadi karyawan. Bapak di bagian Saya di accounting ya? accounting, keuangan. Saya jujur jadi manajer keuangan. Oh, Oh, gitu. gitu. Saya Oke, manajer oke. keuangan. Terus Bapak mengambil keputusan buka kontraktor. Itu Buka sudah keluar atau masih paralel? Masih paralel. Masih paralel, oke. Karena Terus? pada waktu itu saya sempat ngaudit satu project, ya. Satu project di Tunjungan Plaza Surabaya. Surabaya. Banyak hal-hal yang menurut saya janggal dan saya nggak bisa menganalisa lebih dalam karena saya nggak paham gambar. Oke. Oke. Gambar kerja, Gambar kerja. sipil itu Proyeksi saya nggak ya. paham. Disitulah akhirnya saya kuliah teknik. Nah, saya pikir dengan kuliah teknik ini bisa menjawab mau teknik sipil atau arsitektur. Nah, saya ambil akhirnya arsitektur. Jadi tipikal beliau ini masalah pelajari Belajar. ilmunya dulu, Iya, baru betul. dapat solusi. Nah, Oke. And then akhirnya kuliah akhirnya saya ambil arsitek. arsitek. And then Dari situ sambil saya kuliah, saya usaha developer. Usaha kontraktor. Kontraktor. Jadi kontraktor, saya bikin perusahaan di 2013 itu saya masih jadi karyawan. Masih jadi karyawan. Kemudian pindah lagi kerja di beberapa perusahaan jadi GM, 2 kali jadi GM. Tapi ya yang jalanin usaha jadi kontraktor itu kan saya punya karyawan ada 4 orang. Ya waktu itu kan udah ada WA, udah ada BlackBerry Messenger, kita bisa komunikasi. BlackBerry ya. Jadi waktu Sabtu Minggu itu saya manfaatkan untuk ke project. customer-nya dapat dari mana? Saya kan pasang iklan dulu kadang-kadang ada di pos kota, kota. ada di mana gitu kan. Nah, mau bangun rumah, mau desain and build gitu. Tapi di pekerjaan yang terdahulu memang relate juga ya? Relate, Oke. karena kerja di kontraktor saya. Iya, iya, kerjanya di kontraktor dan di kontraktor. developer. Oke. Dari kontraktor saya sempat jadi pengelola developer, cuma bukan milik saya. Saya ngelola dari mulai babat alas lahan sampai benar-benar ya 90% selesai. Sampai jualan? Sampai jualan semua. Di situ saya belajar lah akhirnya. Nah, berjalan dengan waktu 2000-an waktu kontraktor ini luar biasa nih. Jatuh bangun ya kan. Itu udah mulai kena apa ini? Utang-utang belum itu? Belum. Saya Wih, nggak ada. Ada masih- hutang, paling hutang ke toko material. Oke, gitu-gitu lah ya. oke. Jadi Cuman beliau ini jatuh bangun tapi pemasukan masih tetap Masih ya, gitu jalan. karena kalau enggak, saya amanin dapur dulu deh. Dapur rumah itu harus saya Iya, amanin. betul, Jadi betul. karena saya mau ngambil keputusan di bisnis ini, Oke. dapur tetap aman. Iya. Jadi kapan tuh keputusannya bahwa ini saya harus betul-betul full di bidang, Fokus ke kontraktor atau developer ini? 2019. 2019 ya. 2019. Waktu saya itu diputuskan sama Pak Yazid, udah saya nggak usah kerja lagi, saya mau fokus di sini. fokus itu. Apa yang memicu itu kan? Padahal enak paralel. Kebetulan ada beberapa proyek yang dalam waktu bersamaan saya tangani banyak.
Oh. Ada 4 tempat kalau nggak salah itu tuh. Oh, Saya bangun rumah tinggal, bangun kontrakan, ada 40 unit kontrakan saya bangun. Oh, berarti antum yakin Saya inilah yakin. Nah, inilah penghasilan gue yang Iya. ini ya, finalnya di sini ya. final di situ. Akhirnya saya keluar, Loncat lah gitu. loncat. Kemudian baru setahun berjalan, COVID. Oh iya. COVID Langsung lah. ketemu. COVID terus akhirnya. Kenapa Covid membuat rugi? Kenapa? Kan 2019 nih, antum mulai kan? Hmm. Covid itu membuat rugi kah? COVID itu nggak buat saya rugi, Oke. tapi banyak terkendala ketika saya nyelesain proyek-proyek saya. Waktu itu kan Aktivitas terbatas lah ya? Aktivitas terbatas. Kita mau keluar susah, saya mau ke proyek juga susah. Oke. Pak, yang memutuskan Pak Yazid pindah itu kan karena ada prospek besar ya. Iya. Itu pendanaannya gimana? Pendanaan dari hasil saya dari 2013 sampai 2019 itu kan saya banyak proyek-proyek pribadi yang saya kerjain tuh. Oh. Pelan-pelan saya kumpulin. Maksudnya modal sendiri Modal sendiri. yang waktu dikerjain itu. Iya, modal sendiri. oke. Modal sendiri. Kemudian akhirnya ada teman yang ngajak bisnis untuk buka developer. Mhm. Karena saya pindah di beberapa perusahaan dari kontraktor terus pindah ke 2 perusahaan developer. Di situ juga saya ngelola. Nah, pengalaman dari mulai bebasin lahan sampai buat perencanaan, sampai jualan, sampai perumahan itu jadi. Kebetulan saya yang pegang karena saya GM-nya. Nah, itu modal buat saya tuh. Ya. Jadi Pak Yazid pede lah Saya pede untuk lah. jalanin bisnis ini. pede. Ini penyakitnya nih sebetulnya. Oke, terus. Nah, dari situ akhirnya ada teman yang ngajak, bukan ngajak sih. Sebenarnya saya yang memprakarsai, ayo kita buka developer. Oh iya. Karena saya punya salah satu rekan pada saat saya bebasin lahan di satu developer, itu punya lahan yang mereka bisa mengkolektif para pemilik lahan. Oke. Bisa merangkul maksudnya. Merangkul para pemilik lahan. Oke. Nah, 2020 lah. 2021 saya udah mulai. Jadi dengan modal yang tidak terlalu banyak ya, kita mulai waktu itu perjanjian sama mereka nih para pemilik lahan dan ya kalau istilahnya biong tanah gitu kan. Iya. Istilah biong tanah. Kita perjanjian saya bayar uang muka sekian persen. Oke. Tapi saya sudah bisa Mulai mengerjakan. bisa masang banner perumahan. Oh iya. Di tanah itu. Memasarkan. Saya bisa buat banner dari DP yang saya ini. Ya. Dari DP yang sudah saya bayarkan. Oke, dapat izin. Nah, waktu itu saya berempat ya sama teman. Nah, cuman di perjalanan kan tumbang satu, terus ya akhirnya. Kalau sekarang udah tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Nah, pada waktu itu perjanjian dengan pemilik lahan itu begitu saya bayar uang muka, saya bisa buat kantor marketing di lokasi, saya bisa cut and fill bagian depan, saya sambil jualan. Nah, dengan pembayaran lahan bertahap sampai 1,5 tahun kalau nggak salah. Berapa Pak? Berapa jumlahnya yang 10 hektar. 10 hektar, berapa pemilik? Itu sekitar lebih dari 30 pemilik. 30. Oke, lanjut Lebih lagi. dari Beres tapi ini 1,5 tahun. beres. Alhamdulillah beres. Alhamdulillah. Alhamdulillah beres. Sebangun-bangunnya, sejualannya beres semua nih barang. Kalau bangun jualan belum. Oh belum. Kalau lahan selesai lah. Lahan selesai. Oke. Lahan selesai lah. Jadi itu kan yang penting karena kalau nggak selesai legalitas kita yang susah. ada masalah. Nah, sempat terjadi permasalahan itu. Ya kadang-kadang kita menganggap satu masalah itu buruk buat kita, jadi bencana, tapi ternyata Allah punya rencana. Jadi Gimana? pada saat saya buat izin lokasi, Iya. nah saya perjanjian dengan pemilik lahan, saya bayar yang kedua, pembayaran kedua dari termin lahan, setelah izin lokasi keluar. Proses kira-kira 3 bulan. Oke. Di perjalanan ternyata overlap ada 3 perusahaan tuh.
maksudnya? Ada 3 perusahaan Yang per lab. mengklaim gitu? Yang punya izin lokasi yang sama. Oh iya? Iya. Dan mereka besar-besar. Saya cuma 10 hektar, ada yang 20 hektar sama lagi 150 hektar. Beririsan jadinya gitu di situ. Beririsan. Oh iya iya iya. Oke, terus? Dari situ akhirnya tertundalah. Tertundalah izin lokasi. Namanya pertek. Tertunda sampai lebih dari 6 bulan. Nah, dengan izin lokasi yang belum bisa terbit, saya pun belum bisa membayar. Betul. Membayar lahan berikutnya. Betul betul. Ya kan? Nah, ternyata itu ternyata rencana Allah. Allah tuh mau menunda saya disuruh cari uang dulu baru bayar. Akhirnya begitu setelah izin lokasi yang saya rencanakan 3 bulan, ternyata selesai 7 sampai 8 bulan. Begitu 7 sampai 8 bulan, uang sudah ada untuk bayar. Artinya, Padahal pada saat 3 bulan tuh uang belum cukup untuk membayar termin yang kedua. uangnya dari? Uang ya kita carilah dari ya ceritanya yang gadain aset. Oh, itu. Kita mulai jualan. Oke. Ya ada proyek-proyek saya yang sebelumnya macam-macam. Oke. Jadi beres juga tuh izin lokasi ya? Beres. Oke. Setelah izin lokasi beres, termin kedua bisa kita bayarkan akhirnya. Aman. Aman lah. Lanjut, terus? Seandainya waktu itu 3 bulan selesai, malah jadi nggak aman. Lagi aman. Karena pemilik tanah kan pasti akan minta uang lengkap. pasti minta uang termin berikutnya Iya, karena izin betul. lokasi udah siap. Sementara uang belum siap sejumlah yang diperjanjikan. Oke, lanjut. Nah, dari situ itu Covid tuh 2021. 21. 2021 udah mulai. 2021 Covid itu. Orang-orang Covid, developer tiarap, saya justru berdiri tegak, Bang. Nah, dari 10 hektar itu dapat 650-an unit lah ya. Oke. Nah, di marketing saya bisa jualan yang booking itu justru malah hampir 1.000 unit. Tapi kan dia namanya booking yang batal. Betul. Yang sekarang bertahan sampai jualan itu di 400 unit. Berarti masih ada 200 sekian. Nah, dari situlah akhirnya dengan penjualan yang begitu luar biasa dengan kondisi Covid, saya jual juga dengan cicil syariah, cicil ke developer. Ternyata secara perhitungan, wah ini modal cukup banyak. Berlipat-lipat. Uang yang masuk dari konsumen beserta cicilan mereka nggak akan cukup buat ngebangun. Betul. Nah, mulailah akhirnya ditawarin sama bank. Tapi padahal pada waktu itu 2021 itu secara cash flow kita masih baik-baik aja, aman aja, berjalan mengalir, nggak terlalu kesulitan. Cuma memang untuk lakukan percepatan agak berat di cash flow. Jadi kalau berjalan normal aja sih nggak ada masalah. Bank nawarin lah dari 2 miliar kita ambil. 2 miliar cuma 3 bulan saya lunasin. Oh gitu. Dikasih lagi 5 miliar, jalan lagi. 9,5 miliar, jalan lagi. 16 miliar sampai akhirnya ya ngegulung lah. Ya, ngegulung begitu penjualan sudah ada. Begitu pembayaran konsumen ini macet, wah berat saya akhirnya. Buat hitung-hitungan bayar bunga aja udah 300 juta sebulan. Sekarang nih angsuran ke developer ya? Yang seorang developer. Oke. Dan itu banyak yang macet akhirnya. Iya. Oh, jadi penyebab utamanya itu kredit macet dari konsumen. Kredit macet juga dari konsumen. Sehingga cash flow-nya rendah, ya untuk menutupi biaya ya injek dari luar. Akhirnya dana yang masuk itu setiap bulan hanya lebih besar untuk operasional sama bayar bank. Iya. Nah, pembangunan akhirnya slow down. Benar. Begitu pembangunan slow down, ya konsumen-konsumen yang merasa bayarnya lancar dari sekian banyak kan variatif. Betul. Yang lancar ada, yang macet yang juga macet ada. yang nggak mau bayar sampai belasan bulan juga. Kalau yang pembayaran bermasalah 50% ada? Lebih? Ada. Oh gitu. Oh berarti income-nya ada. Sampai kalau sebetulnya ini masih proyek pertama nih. Proyek pertama. Oh ada proyek lain nih masalah. Ada nih setelah ini ada proyek kedua. Oke. Dari proyek yang pertama itu kan masalah saya terselesaikan nih.
ya dengan adanya pinjaman bank. Oh iya. Saya pikir terselesaikan. Saya Pembangunan mikir apa aktualnya terselesaikan nih. Nah, akhirnya juga ternyata begitu kita jalan banyakan ternyata banyakan ternyatanya. Gue bilang penyakit itu ini, Pak. Yang direncanakan gak sesuai. Ya, Di proyek pertama ini. di proyek ini pertama. Akhirnya mengumpulkan berapa utangnya di proyek Coba- pertama coba yang nggak tanyain. selesai nih. 40 miliaran lah. 40 nih di proyek pertama nih. Akhirnya mempunyai utang seperti itu di Dan perbankan. nanti akhir terakumulasi di proyek kedua. Oke. Dari saya waktu mendapatkan modal, proyek yang pertama saya berharap ini normal, ya. Udah ada modal kerja, udah. Nah, akhirnya ya mungkin karena ambisi, ya, akhirnya buka lagi proyek kedua di lokasi yang nggak terlalu jauh, satu kecamatan beda kelurahan. Itu luasnya 5,6 hektar. Saya pakai pola yang pertama juga sama, dengan pembayaran ke Syariah pemilik, ke developer. saya developer dengan ke pemilik lahan juga sama, tempo 1 tahun sampai 1,5 tahun. Nah, dari situlah akhirnya dengan kondisi yang konsumen ini banyak yang macet, sudah cash flow tuh udah berantakan akhirnya. Udah luar biasa tuh. Iya. Pelan-pelan, bukan hanya bank, udah bank macet, Investor. pembayaran, alhamdulillah nggak ada investor saya, Oh gitu. nggak ada investor, vendor macet, Iya. ya kan. Nah akhirnya konsumen pun yang sudah beli itu minta refund. Oh, ada juga yang Banyak. Nah puncaknya di situlah, ketika konsumen yang sudah beli minta refund itu akhir 2023 sampai awal 2024 lah ya. Itu saya banyak bayarin tuh sampai berapa miliar untuk membayarkan refund. yang refund tadi. Nah. Di 2 proyek ini. Di 2 proyek. Karena pembangunan lambat. Karena pembangunan lambat kan. Iya. Nah, begitu banyak yang refund, cash flow perusahaan akhirnya berantakan. Uang yang harusnya saya gunakan untuk membangun, Iya. nah, saya gunakan untuk Refund. Refund. Nah, Fixed cost. karyawan-karyawan saya yang tadinya loyal, karena memang banyak ditekan oleh konsumen-konsumen, akhirnya mereka ngancem, Pak, tolong bayarkan refund konsumen. Kami ini udah nggak kuat menghadapi mereka. Nah itu kalau nggak salah puncaknya menjelang bulan Ramadan 2024. 2024. 2024. Wih, Sebelum saya kenal Nasuha. Iya. Nah, masih dekat banget ya. 2024. 2024. Nah, akhirnya saya bayarkan lah tuh sampai berapa miliar saya bayarkan. Ya sudahlah, bismillah bayarkan. Nanti setelah Lebaran buat ngebangun, insya Allah nanti rezekinya entah dari mana. Dari sekian banyak yang dibayarkan, itu nggak semuanya kebagian. Yang nggak kebagian inilah marah akhirnya. Chaos lah di situ. Banyak lagi yang datang, bubar karyawan saya. Dari 70 orang yang tersisa tinggal 5 orang. Oh gitu. Gara-gara tekanan-tekanan ini. Ada tekanan-tekanan itu. Ya akhirnya saya hadapi semua pelan-pelan. Sorry Pak, kalau refund itu unit udah jadi? Ada yang sudah jadi, ada yang juga yang masih coupling belum bangun. Masih couplingnya. Oh, oke. Variatif lah. Oke. Yang kalau rumahnya sudah jadi karena pembangunannya lambat. Jadi tekanan ke Bapak itu satu bank jelas ya. Bank jelas. Refund. juga. Refund jelas. Produktivitas juga menurun sekali di situ. Kontraktor. Wah, Oh, supplier ya. Supplier. Tekanan juga, kontraktor, nekan juga. nekan semua. Bayar nih yang gue kerjain gitu ya. Masya Allah. Sementara produktivitas nggak ada. nggak ada akhirnya. Tapi uang masih liquid waktu itu. Udah tidak liquid. Pada saat itu udah tidak liquid karena macet. Kita harus memilih untuk beban operasional sama bayar bank. Nah akhirnya yang dikalahkan kan project. Project jadi slowdown pembangunan. Masya Allah. Aduh, kebayang Itu kan luar biasa tuh. Kebayang Kalau gitu. dalam posisi itu Pak Yazid, dalam posisi waktu kemudian tahun 2024 sebelum Lebaran ini,
apa kemudian yang dampak langsung tentang keadaan rumah tangga, keadaan mungkin fisik ataupun mental, pribadi sendiri. bagaimana keadaannya waktu itu? Tekanan kan luar biasa. Kan karena tekanannya memang dari kanan kiri atas bawah nih, gitu kan? Gimana tuh? Jadi memang dulu saya dengan karyawan mungkin nggak terlalu berjarak ya, terlalu dekat. Bahkan banyak karyawan-karyawan yang suka datang ke rumah silaturahim. Oh, dekat ya. Nah, karena banyak tekanan-tekanan dari konsumen, dari bank, dari vendor, Iya. akhirnya entah pokoknya ada karyawan yang akhirnya men-share rumah saya, men-share lokasi rumah saya. Oh, Masih tahu ke mereka itu. Nah, kasih tahu ke mereka. Apa yang terjadi? jangan ke tempat saya tuh, yang punya Jangan langsung. ke saya, jangan ke kantor, ya macam-macam. Yang tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab tuh, itu direkturnya tuh. Apa yang terjadi, Bos? Mulai tuh berdatangan tuh debt collector Ke rumah langsung. ke rumah, yang kontraktor, yang supplier macam-macam, termasuk yang konsumen. Ada satu momen itu menjelang Ba'da subuh itu. Ba'da subuh tiba-tiba di komplek rumah saya ramai. Di depan rumah saya berjejer semua. Ada sekitar 30 orang lebih itu. 30 orang. Datang geruduk Siapa rumah itu, Pak? saya. Siapa? Macam-macam lah. Debt collector kan? Debt collector, ya konsumen yang nyewa, debt collector, yang ada kontraktor, yang ada macam-macam lah. Ba'da subuh, Pak. Ba'da subuh, 5:30 pagi. Dia nggak tidur ya, langsung datang ke sini. Terus apa yang terjadi, Pak? Karena sebelumnya kan memang sudah banyak yang datang. Kalau siang saya nggak ketemu. Malam itu kadang-kadang malam itu ada 5 orang, 6 orang, bahkan jam 2 pagi 8 orang datang, ditungguin. Ya puncaknya itu. Iya. Dengan 30 lebih orang itu datang secara bersamaan. Secara bersamaan. Oke. Apa yang terjadi itu? Iya, panik lah. Keluarga saya akhirnya panik. Ya. Ya akhirnya mulailah dari situ saya berpikir bagaimana ya sekuat-kuatnya saya nih, sekuat-kuat saya menghadapi itu. Ketika tekanan beralih kepada anak istri, pasti tumbang. Iya. Tumbang lah saya di situ. Bener-bener akhirnya saya pikir bagaimana anak istri saya nih bisa saya usingkan sementara. Gitu kan. Ini kan saya bayangkan ya, mereka datang setelah subuh dengan kekuatan yang luar biasa, 30 orang lebih. Bagaimana dengan tetangga-tetangga yang melihat ini? Ada komen apa mereka? Sampai akhirnya sebenarnya waktu itu kan setelah Lebaran ya, setelah Lebaran, menjelang Lebaran Haji. Sampai saya dicekal. Dan waktu itu saya kebetulan jadwal khotib Idul Adha. Spanduk udah ditempel di masjid karena ada kasus itu. Akhirnya saya datang ke DKM. Pak Yazid juga suka ngasih ceramah, khotib. Masya Allah. Terus? Ya kadang di masjid kalau acara Ramadan banyak lah kadang-kadang beberapa tempat. Iya. Akhirnya dengan banyak yang datang sampai digeruduk puluhan orang, itu nggak berhenti di situ, di 30 lebih dari 30, itu mulai dari situ tuh masih berlanjut Terus-terusan setiap hari pokoknya. 8 orang, ada yang nunggu dari pagi sampai sore, ada dari jam 10 malam sampai subuh. Pak Yazid itu kuat yang ngadepin gitu. Dihadepin gitu apa? Sebetulnya hatiku tuh Udah. Sebenarnya udah. Apa nangis di bawah bantal? Itu udah luar biasa tuh. Bagaimana dengan ibu nih, Nyonya nih bagaimana? Keadaan kemudian menemani orang yang lagi bermasalah seperti itu, bagaimana nih Nyonya sama mungkin putra-putri lah ya yang menyaksikan ini, ada kejadian apa yang membuat Pak Anu nggak terima nih kalau begini gitu kan? Saya ungsikan sementara. Oh, diungsikan memang. Akhirnya ya. setelah kejadian saya digeruduk subuh-subuh, malam didatengin 10 orang, 8 orang, banyak gitu kan. Akhirnya saya ungsikan sampai berapa bulan waktu itu. Sampai berapa bulan lah saya lupa ya. Yeah. Nah, akhirnya saya sendiri di rumah. Ya saya hadapi lah ya. Wah itu, tapi sebelum saya ungsikan, itu semua pintu jendela rapat semua. Rapat maksudnya? Rapat semua, nggak, kita udah
Nggak buka hordeng udah lah. nggak buka hordeng lah, udah ketakutan. Bahkan tak siapapun orang yang datang udah dianggap udah. Udah gak ada orang lah. Siapa ini? Sandal nggak ada di luar pokoknya. Umpetin semua ke dalam. Bahkan orang kirim bahkan ada satu debt collector teriak paket. Oh iya. Begitu dibuka debt collector. Sampai ada begitu. Ngaku paket Saking gitu kan. mancingnya. Ya. Mancing untuk saya keluar. Paket ini Pak, nggak taunya tagihan. Begitu teriak paket, begitu saya buka ternyata Pak Yazid gimana Pak ngejawabnya kalau sudah ditekan kayak gitu? Iya. Aktualnya tuh. Memang kondisinya saya udah bisa apa adanya. apa adanya saya sampaikan. Tekanan-tekanan tuh luar biasa. Masya Sampai Allah. akhirnya udah setiap hari itu ya sudah wirid, sholat malam tiap hari udah. Ada yang kasar nggak Pak? Secara fisik mungkin Secara mendorong, fisik oh enggak? Secara fisik enggak, cuman Maki-maki. yang Mulut. maki-maki Wah. luar biasa. Kebun binatang keluar semua ya? Kebun binatang keluar semua. Ragunan keluar semua ya? Teriak-teriak pasti ya, Teriak-teriak teriak-teriak pasti pasti ya. Teriak-teriak. Ada keluhan dari tetangga atau gimana tentang peristiwa itu? Banyak sebetulnya informasi dari tetangga. Karena kebetulan saya di lingkungan juga kan Aktif aktif, baik-baik aja juga dan nggak gimana gitu lah. Jadi banyak tetangga sebetulnya masih mendukung saya. Tapi ada beberapa kan namanya bermasyarakat, nggak semua orang Suka gitu. Iya, betul. Akhirnya jadi mereka nih yang datang ke rumah saya itu bukan hanya sekedar datang ke rumah saya, tapi berusaha mencari tahu tentang saya di lingkungan. Ada yang memberitahu bahwa saya ini penipu, wah macam-macam lah ceritanya. Emang tuh dia itu yang Nah gitu, makin panas lagi. panas lah di situ. Masya Allah. Oke. Udah Itu berapa lama itu Pak episode Bapak ditekan gitu? setelah Idul Fitri sampai ya selama 2024 lah itu. Selama 2024. Selama 2024 itu. Setahun, Bos. Hampir setahun. Masya Allah. Nah, waktu itu September 2024 saya udah luar biasa nih, kayak hidup kayak neraka, Iya. kayak sinetron azab yang nggak tayang-tayang, nggak pusing gitu kan. Nah, waktu itu sempet pas setelah sholat zuhur itu, saya buka handphone, saya cari Apa yang lunas diketik? utang. Bagaimana cara lunas utang lunas utang. Mungkin bagaimana cara bunuh diri? yang aman gitu ya? Nah, ketemulah podcast Coach Dedi sama Ustadz Parahan di situ Oh lah. gitu. Kasih solusi ya? Emang Nah, tipikal kasih beliau solusi. tuh gitu. Solusi harus ada ilmu dulu ya. Akhirnya dikasih nomor telepon dari pusat, saya telepon karena domisili Depok, dioperlah ke Depok. Iya. Dari Depok saya tanya, apa event Nasuha yang Terdekat. terdekat? Nah, dari pengurus Depok, wah ada Pak. Cuman event ini event tertinggi dan harganya paling mahal. Saya bilang, berapa harganya saya bayar? Sampai saya bilang gitu. Iya. Yang penting saya bisa dapat solusi. Cari solusi ya. Nah, ikutlah pertama kali Solusi Langit duluan saya ikut ya. Solusi Kalau langit yang di teman-teman Pullman. yang di Pullman. Iya. Awal kalau teman-teman Nasuha itu kan dari TSN, kemudian LBU. baru ya. Kalau saya langsung Solusi langit. Pucuknya dulu aja. langsung pucuknya dulu. Nah, tapi di situ akhirnya, disitulah saya dapat pelajaran bahwa yang membuat kita stres, yang membuat kita galau itu ternyata pikiran kita sendiri, Mindset ya. mindset. Alhamdulillah di situ saya baru paham bahwa melepaskan kemelekatan itu membuat kita jadi tenang. Oh, ilmu yang paling masuk di situ ya. Itu yang paling masuk yang saya dapat. Melepaskan kemelekatan itu apa nih Pak? Kalau bisa dijelasin dikit. Itu mobil-mobil saya jual semua tuh. 5 mobil saya jual semua tuh. Oke. Itu saya jual, BMW 2 saya jual. Oke. Oh dulunya enggak ya? Dulunya masih kita sayang-sayang lah, masih Kalau perlu diumpetin. Iya, ada Innova saya jual. Terus yang dipakai di karyawan juga ada Pajero jual, ada Santa Fe jual semua. Tapi Pak Yazid, sebelum melangkah ke situ yang lebih seru nih ya, saya mau nanya, keadaan ibu yang biasanya dengan permasalahan ekonomi ini rata-rata wanita nih banyak jadi problem. Iya. Ada yang meninggalkan suami, ada yang akhirnya berantem sama suami terus-menerus. Iya, Nah, betul. waktu itu keadaan ibu sama Pak Yazid gimana? Tetap biasa atau udah ada perubahan nih?
Eh, Alhamdulillah istri saya tetap dukung. Masya Allah. Karena kan saya memang jatuh bangun usaha ya. Oh, gitu. Dari usaha kuliner, usaha TK. Selalu itu kan berdua. Selalu berdua. Oke. Jatuh bangun selalu berdua. Apapun Ya. dirimu keadaannya, aku tetap mendukungmu Ya. gitu kan. Nah, alhamdulillah. Contoh. Jadi anak-anak kan anak-anak saya kungsikan sementara. Iya, iya, iya. Jadi Alhamdulillah. tetap alhamdulillah istri masih dukung, masih nguatkan saya. Cuma memang kalau mereka ada di rumah, itulah kelemahan saya. Iya. Sekuat-kuatnya saya, ketika anak saya sama anak istri saya ditekan, diancam. waduh, saya udah habis energi saya langsung. Yang tadinya saya masih berani, udah nggak bisa. Kalau orang yang dicintai di ini ya. Oke, Betul, betul. pelajaran pertama itu kan melepaskan kemelekatan nih yang Pak Dari solusi langit itu ya. Pak Yazid terapkan tuh. Apalagi Pak yang Bapak Yang lepas-lepasin ya. membuat ini Pak, yang Ya. dilakukan. Mulai akhirnya berlapang dada. Lapang dada. Menerima. Ya kan, ternyata memang selama ini saya salah, berusaha mencari solusi tapi nggak berlapang dada. Makanya memang karena doa Nabi Musa kan begitu, Rabbi shrah li sadri Wa yassir li amri. jadi jangan dibalik. Mm-mm. Kalau dibalik nggak akan selesai. Iya. Jadi lapang dada dulu, baru kita minta urusan itu dimudahkan. Lapang dada itu arti kata apa Pak? Kayak menerima takdir gitu. Menerima ya. Menerima orang maki saya terima. Menerima keadaan lah ya. Orang maki, orang di WhatsApp saya tuh yang ngirim gambar kurung batang, yang ngirim gambar kuburan, yang ngirim gambar kain putih banyak. Sampai segitu. Iya. Tapi saya terima aja padanya. Orang marah silakan aja. Masya Allah. Memang saya pantas dihina kok. Sorry nih, Memang saya- utangnya berapa tadi Pak pada saat itu? Pada saat itu 40 sekian lah, 40 miliar sekian. 40 miliar. Masya Allah, gede Bos. Gede. 40 sekian lah. Itu dari beberapa titik. Oke, Bank, berlapang supplier, dada ya, berlapang dada berlapang ya. dada. Ikhlas menerima ini memang akibat saya gitu ya. Iya. Karena apa sih kira-kira menurut Pak Zaid ini terjadi menurut Pak Yazid? Kok bisa sampai 40 miliar nih? Dulu saya berpikir dengan modal dari bank saya bisa grow up. Ternyata begitu terjadi permasalahan bukan grow up. Yang ada menggerus malah. Nyungsep gitu. Nah, yang ada nyusul. Apa salah perhitungan apa gimana menurut Bapak? Secara perhitungan mungkin enggak ya. Apa ditipu Bapak apa gimana? Enggak ditipu. Karena apa sebetulnya kalau mau di Entah kenapa akhirnya banyak yang macet aja. entah kenapa ya, Entah pokoknya kenapa kagak saya berkah nggak aja ya. Nggak berkah aja, Oke. banyak aja yang macet. Yang akhirnya Kagak jelas lah ya. Nggak jelas lah. Mulai ya karena banyak yang macet kan perusahaan itu kan harus bisa menentukan skala prioritas. Prioritas kan ada beban operasional, gaji karyawan itu kan suka nggak suka mau nggak mau harus dibayar. Harus dikeluarkan betul. Terus angsuran ke bank suka nggak suka kita harus bayar karena harus tetap menjaga kolektibilitas. Iya. Nah, akhirnya yang dikalahkan kan project. Begitu yang dikalahkan project, wah jadi bola salju. Iya, iya. Jadi tidak teratur lagi ya manajemen keuangannya. Udah luar Padahal biasa. dia orang akunting loh. Teratur harus. Iya. Tapi karena keadaan prioritas ya udah. Tapi beliau udah sadar belum kalau dengan utang-utang itu tuh sebenarnya udah tahu efeknya nggak? Belum tahu kah atau bagaimana? Tahu, cuma memang karena Sorry nih, tahu dengan, tapi belum paham. dengan riba gitulah Nah, aku ngomongnya. Oke. tahu riba itu haram, tapi belum paham dan apa namanya mungkin belum merasakan dampak secara langsung. Nah itu aja. Kayaknya gitu kan, kayaknya Allah nggak kelihatan ini, Iya. gitu kan? Dan beliau ini masih yakin solusinya ada di situ ya kan. Iya. Jadi kagak mau berhenti tuh. Iya. Hajar tambah lagi. Saking yakinnya saya sampai buka proyek kedua. Makanya. Iya, iya, Padahal betul, di sini masalah belum selesai. Ya. Yakin ini bakal jadi solusi buat ini kan. Karena saya yakin di proyek kedua pun saya akan mendapatkan modal yang sama. Iya. Itu kan. Oh ternyata. Iya, iya. Tidak Banyak kan demikian. ternyata. Nggak sesuai dengan planning ya. Iya. Aduh. Oke, terus Pak melanjutkan ke proses penyelesaian tadi. Setelah belajar di solusi langit. Nah, dari itu setelah dulu itu tapi di satu sisi ada hal yang saya syukuri. Apa tuh Pak? Dengan masalah yang terjadi
ya saya jadi bisa lebih sholat saya bisa lebih teratur, sholat malam saya bisa lebih teratur, Artinya lebih dekat lagi ya ke Allah. lebih dekat ke Allah. Oke. Dan waktu Solusi Langit kan kita diberikan pembekalan, Betul. dan itu yang saya terapkan. Hmm. Makanya kalau di sholat tahajud saya tuh suratnya nggak berubah-berubah tuh. Lillahi ma fis samawati. Masya Oke. Allah. Dan sebelumnya pun sama. Saya tuh sebetulnya sampai saya menyalahkan Allah lah. Oh ya? Sampai saya menyalahkan Allah. Saya udah sholat, saya bilang, udah "Ya sedekah Allah," gitu saya ya. bilang, "Ya Allah, kenapa kusut ini?" Saya bilang, "Saya sudah sholat. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Iya. Tapi kok banyak orang yang stres. Contoh saya nih, masalah ngebul kagak kelar-kelar. Apa Yang salahku, datang ya apa Allah? salahnya gitu kan? Ya itu. Oh ternyata syarat dan ketentuan berlaku. Nah syarat dan ketentuan berlaku inilah terjawab ketika saya ikut Solusi Langit. Oh iya iya iya. Oh, Saya nggak nerima keadaan. Saya berusaha mencari solusi tapi tidak berlapang dada. Ini Pak Oki ya, ini case yang paling terbesar nih. Orang-orang sahabat-sahabat Nasuha sebelum datang nih Pak. Dengan hal ini nih. Dengan menerima. Ini yang paling sulit, bahkan banyak dialami oleh orang. Termasuk mungkin saya, mungkin sebelah saya juga ngalamin nih. Apa nerima? Dia nggak tahu gitu kan. Yang menerima keadaan ini memang sulit. Nah itulah yang akhirnya alhamdulillah Bapak dapat pembelajaran di Solusi Langit. Akhirnya ada insight yang seperti yang sangat bagus Betul. ya. Akhirnya begini. Nah, setelah saya ikut Solusi Langit, akhirnya saya datang ke bank, saya datang ke BTN, saya datang ke salah satu lembaga keuangan tempat yang saya diberikan modal kerja. Mereka bilang ada yang berubah dari saya. Saya lebih fresh, saya lebih ceria. Lebih awet muda. itu Auranya berubah. Oh, iya, Saya bisa diskusinya tuh lebih santai. Iya. Nah, itu bisa akhirnya saya jalanin normal lagi. Ya, akhirnya saya bisa berpikir tenang. Oh. Saya bisa berpikir tenang, dan yang tadinya di kejadian 2024 itu proyek berhenti. Proyek itu berhenti. Stuck. Benar-benar berhenti. Nah, begitu selesai saya ikut Nasuha, saya mulai tenang. Saya data saya kumpulin, saya lihat ternyata banyak piutang-piutang yang juga bisa saya tarik. Iya, Itu iya, lewat iya. yang KPR masih bisa saya tarik tuh. Betul. Dengan hanya modal seadanya. Nah, akhirnya bergulir pelan-pelan. Oh, alhamdulillah bergulir lagi ya. Bergulir lagi. Dan sekarang proyek berjalan. Alhamdulillah. Terus sudah ikut LBU belum setelah Solusi Langit? Setelah Solusi Langit, kemudian ada acara TSN. Oh Habis TSN. TSN baru ikut LBU. LBU-nya di mana nih? LBU di Tangsel. Oh Tang Selatan. Alhamdulillah. LBU 21. Itu menambah lagi ya, menambah power lagi itu ya. Alhamdulillah di situ menambah power, jadi saya lebih bisa mengatur ritme pembayaran hutang. Oke. Kalau saya urut nih ya, beliau melepaskan kemelekatan, lalu ikhlas menerima apa adanya, lalu bisa lebih tenang ya, fokus gitu kan, lalu berkahnya turun. Iya. Sekarang udah running ya. Sudah running, proyek saya udah running. Utangnya sendiri udah ada progres. Sudah berkurang 11 miliar. Alhamdulillah. 12 miliar gede bos. Gede lah. Sudah berkurang. Sekarang 30 lah ada. 30. Iya. Masih di beberapa di bank, ada di vendor. Poin pentingnya tuh bisa tenangnya itu ya. Bisa tenang itu yang saya nggak dapat sebelumnya. Ternyata ketika kita tenang, Pak, kasih dong kuncinya. Kamu bisa tenang kalau bagaimana sih Pak sebenarnya? Iya. Banyak loh yang punya utang tuh nggak tenang, Nggak Pak. tenang. Tidur aja susah gitu kan. Ya kayak Pak Yazid tadi sebelum kemudian tenang ketemu itu ini. menerima apa adanya. Daud menerima apa? Terima aja apa adanya ketika Ikhlas ya. yang datang ke saya itu udah macam-macam. Ya, yang yang tentara lah, yang polisi yang datang, yang orang hitam lah yang datang, yang gondrong, yang macam-macam. Preman juga nggak kurang-kurang ya. Memang maksudnya tuh memang inilah takdir Allah gitu ya. Ya, inilah takdir Allah. Ini takdir Allah. Ini takdir Allah. Memang inilah skenario hidup kita yang harus jalanin gitu ya. Benar. Dan kalau mereka marah ya sudah, terima aja. Gak usah begitu mereka marah, gak usah kita pusing ya sudah.
Tapi punya keberanian kayak gitu, mindset harus dirubah. Ya, Ilmunya juga harus ada. betul. Nggak tiba-tiba ini Itu yang sering aku sampaikan Pak, ketika kemudian banyak orang menganggap bahwa ini ujian, ya kuncinya apa? Belajar. Akhirnya Pak Yazid begitu masuk ke Solusi Langit, dapat insight yang sangat luar biasa. Ya. Dan akhirnya saya nggak menganggap ini ujian. Azab ya. Saya menganggap ini hukuman dari Allah. Oh iya, ya Allah. Mungkin dosa saya sebelumnya, Oh, ini mungkin karena riba. Keren. Nah itulah. Iya, betul, Kalau betul. saya menganggap ini ujian, kayaknya Kurang terlalu pas ya? sombong saya. Sok suci saya Sok menganggap. suci. Kalau saya menganggap ini ujian, Inilah yang untuk menggugurkan dosa-dosa saya ya. saya menganggap akhirnya mungkin ini hukuman yang Allah kasih untuk Allah, menggugurkan membersihkan. dosa-dosa saya. Masya Allah. Dan ada kata-kata yang Ustaz Farhan itu saya ingat banget. Apa tuh? Jika langit mulai mendung, bukan itu? Bukan itu ya? Apa Pak? Allah itu akan menghapus dosa kita dengan cara Dua ya, oke. ya, dengan cara kita dikasih penyakit, Azab ya. dihabiskan hartanya, Iya. atau dihianati oleh teman-temannya. Masya Allah. Itu saya ingat sekali. Oh mungkin Ini salah ini satunya. salah satu cara Allah untuk ngabisin dosa saya. Masya Allah. Berarti nikmat ya Nah, namanya. akhirnya sudah. Akhirnya kita jadi tenang, bisa nerima apa adanya. Iya, iya. Karena kalau kita berpikir selalu mencari solusi, kita nggak tenang, nggak berlapang dada, nggak akan bisa. Saya kembali lagi Pak Yazid. Akhirnya ketika Pak Yazid sudah mendapat ilmunya nih, bagaimana dengan ibu nih? Apakah belajar bareng atau kemudian bagaimana? Atau juga udah langsung satu frekuensi dengan kemauan Pak Yazid dengan istri? Saya paksa untuk ikut aktif di Nasuha. Kalau waktu Solusi Langit yang pertama saya sendiri. Nah kemarin Solusi Langit yang kedua, saya ngantar istri. Jadi berdua. Tapi kalau LBU berdua atau sendiri? Berdua. Oh, berarti udah kenal, udah satu frekuensi lah ya. Dari setelah Solusi Langit, TSN, LBU, saya Selalu berdua. karena memang dari sekian banyak yang saya hadapi bisa jadi lebih dari 50% dihadapi oleh istri saya. Karena datangnya kan banyak ke rumah. Iya, betul. Yang mulai ke rumah ya. Iya. Ke kantor saya udah jarang ke kantor. Kantor sampai saya tutup. Sampai berapa bulan kantor saya tutup. Iya. Karena nggak mungkin, karyawan juga sudah bubar kan. Tapi alhamdulillah sekarang karyawan udah mulai Nambah lagi. Sekarang ada 26 orang. Wih, banyak dong. Baik. Alhamdulillah ya. 26. Pak, aku nanya nih, yang tadi untuk bayar ini, itu duit dari mana atau utang lagi? Dari mana? Atau Tapi perputaran yang ada dari perputaran kemarin? yang ada. Alhamdulillah waktu itu memang saya nggak bisa bergerak itu, tapi saya masih punya piutang. Oh iya. Nah, jadi orang yang beli rumah dengan KPR itu kan pencairannya bertahap. Betul. Ada rumah-rumah yang sudah saya selesaikan, ternyata bisa saya cairkan di bank. Pelan-pelan itu saya cairkan, mulai lagi ngebangun. Saya cairkan, mulai lagi. Pelan-pelan. Iya. Jadi dilancarkan sama Allah urusannya tuh. Akhirnya itu alhamdulillah. Jadi ini penting ya. Memang sosok beliau ini yang berubah mindsetnya. Mindset berubah, mental berubah. Ini yang saya sangat berharap sekali bisa Tularkan. tularkan, lalu bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman yang sekarang tertekan oleh hutang. Ada pesan apa? Pesan apa, Ada Pak? pesan apa buat siapa teman-teman nih? Buat teman-teman di luar pemirsa. sana. Kalau memang ada kondisi hutang yang menekan. Iya. Sebenarnya kalau kita menyelesaikan masalah, jangan berusaha untuk mencari solusi. Oke. Berlapang dada dulu, Oke. tenang dulu, terima apa adanya. Insya Allah solusi itu akan datang pelan-pelan. Masya Allah. Itu aja sih. Jadi lunas utang itu bukan perkara bagaimana nyari duitnya, tapi bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Gitu kan? Terima. Masya Allah, luar biasa. Terus bagi orang-orang nih, sahabat-sahabat lagi yang belum kenal Nasuha, yang di luar sana banyak orang-orang lagi bingung. Apa pesannya Pak Yazid nih untuk orang-orang yang benar belum kenal Nasuha? Mereka suruh ngapain, Pak?
ketika menerima ujian-ujian seperti ini ataupun lagi kena amanah utang yang luar biasa? Apa pesannya? Ajakan apa yang Pak Zayid mau nih? Nasuha itu kan selalu mengadakan kegiatan-kegiatan TSN, LBU yang memang jadi program rutin ya. Iya. Nah, mereka teman-teman di luar sana yang memang terjebak dengan hutang yang akhirnya mentok seolah nggak ada solusi. Ketika betul-betul menerapkan ilmu yang didapat dari Nasuha, insya Allah saya pun dari betul-betul terpuruk mentok, udah seperti nggak ada jalan keluar, ya akhirnya pelan-pelan bergerak dan aktivitas di perusahaan sekarang normal. Yang datang debt collector yang nagih ke saya itu paling seminggu 1 orang dari setiap hari itu. Paling sehari yang marah-marah datang. Kadang-kadang seminggu juga enggak ada. Dan mereka lebih lemah lembut lagi ya. Mereka juga sudah mulai lembut, mulai cepik-cepik gitu. Mereka udah akhirnya mulai ngerti, mulai kita jadi bukan hanya sekedar kita menjelaskan kondisi, tapi kita mulai berkomunikasi aktif aja ke mereka. Oh iya, betul. Jadi mereka akhirnya sebagian besar udah paham lah. Cakep. Saya nggak lari dari masalah, saya akan selesaikan masalah. Cuma butuh waktu. Siap, cakep banget itu. Kemudian Pak, kan banyak nih orang menyelesaikan utang-utangnya, amanah-amanahnya. Kalau ini kan sebuah yang saya anggap lah, upamanya let's say saya katakan ini sebuah ujian. Ini sebaiknya dikerjain sendiri atau dikerjakan orang lain Pak? Esensi sebuah ujian. Nah ini kalau Pak Zayid kan dikerjain sendiri nih. Maksudnya nyewa pengacara. Nah biasanya kan nyewa pengacara. Pihak ketiga gitu. Pihak ketiga, konsultan apapun itu kan suka pakai itu. Dengan membayar 10% ataupun 20% dari nilai utang. Ya kan? Malah ini yang banyak menjerat nih. Nah kalau Pak Zayid nih kenapa? Sarannya gimana? Sarannya gimana buat yang di sana yang suka mengambil langkah-langkah seperti itu? Itu tergantung seberapa besar kita punya hutang. Kalau hutangnya nggak terlalu besar, kenapa mesti harus nyewa pengacara? Saya sempat memang ada pengacara. Pengacara itu sebetulnya untuk mengedukasi teman-teman dari debt collector yang datang, yang nagih, bahwa saya tidak lari dari tanggung jawab. Ya. Jadi apa yang bisnis yang saya jalankan ini betul-betul real, izinnya ada, lahannya ada, semuanya ada. Cuma karena memang cash flow-nya aja yang bermasalah. Ya ibarat mobil lagi kehabisan bensin. Itu aja sih sebetulnya. Asetnya ada, semua ada. Dan yang paling penting lagi pribadi sendiri itu sekarang. Pribadi sendiri. Tapi setelah kenal Nasuha juga beliau kerjain sendiri. Proyek-proyek semua kerjain sendiri. Dan akhirnya running juga sampai sekarang hampir cuma 25% Pak. 25% sudah tercover toh Pak, berarti kan ya. Pelan-pelan Alhamdulillah. Pak Ogi, ini Pak Yazid ini memang sebuah figur yang memang sangat luar biasa. Ini salah satu sahabat yang kemudian benar-benar digeruduk sama 30 debt collector masih tetap berdiri nih. Nah, yang asik lagi Pak Ogi, aku tadi mengamati, aku menekan kepada faktor keluarga. Ternyata baik-baik saja sampai ending. Family supportnya luar biasa. Family supportnya luar biasa karena apa? Sudah dibawa jatuh bangun dari jualan kuliner lah, udah dibawa jatuh bangun. Nah ini sahabat semua Nasuha Indonesia, bahwa pengalaman yang diberikan Pak Yazid pada podcast kali ini sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa melampau ataupun menjalani seperti Pak Yazid. Kemudian beliau bagaimana digeruduk, kemudian bagaimana tekanan bukan saja dari para debt collector ataupun orang-orang yang mempunyai uang peran, tapi tetangga juga ikut berperan. Bagaimana beliau dipermalukan. Namun alhamdulillah ketika kemudian beliau mengambil sebuah pembelajaran, esensi sebuah ujian dilaksanakan, yaitu apa? Belajar, ada insight yang sangat luar biasa. Akhirnya beliau Allah kuatkan, dan yang paling asik lagi, beliau akhirnya menerima keadaan itu. Ketika beliau menerima, dunia berubah dan akhirnya tanpa harus ngambil uang dari mana-mana lagi, bisnisnya berjalan, akhirnya pada hari ini sudah berkurang dari 40 hingga 11 miliar sudah berkurang. Nah ini
patut kita syukuri. Terima kasih Pak Yazid. Oh iya, ada satu lagi pesan apa nih? yang membuat saya akhirnya di proyek saya berjalan, saya bayar tenaga kerja, beli material, semua cash, tidak ada utang. Berjalan setahun ini saya selalu bayar cash. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Dan bahkan saya pernah melihat Pak Yazid nih ya, pada waktu duduk. Oh, gitu lagi. Iya kan lagi. Ngapain dia? Dia bilang gini, Pak saya bingung Pak, sekarang tuh duit pada ngalir sendiri seperti ini. Oh iya, Lagu dong. Ya, dia Memberi sampai- semangat. Memberi semangat. Dia bilang, nih Pak, saya bingung nih. Sekarang ada aja uang masuk. Ya ada aja sampai begitu Pak. Masya Allah. benar. Alhamdulillah. Berkah Yang ya. piutang tadinya macet mulai tuh. Masya Allah. Mulai ya. Berkah. Mulai yang macet-macet, mulai tertagih, mulai dari konsumen-konsumen yang macet, mereka punya kesadaran. Alhamdulillah. Mereka punya kesadaran akhirnya bayar. Ya walaupun belum semua ya, tapi sudah lumayan lah. Alhamdulillah. Wah nih ada peningkatan lagi nih sahabat semuanya. Jadi utangnya tertutupi, terus progres, terus kemajuan, dan yang proyeknya nggak ada utang. Dengan di vendor cash Saya terus selalu ini. bayar cash. Nah ini menandakan bahwa Pak Yazid nih dari awal juga sudah ketahuan nih. Ketika ada trouble, ketika nggak bisa, beliau belajar, ya kan? Pembelajar sekali. Ketika nggak ada bisa lagi, kuliah lagi. Nah ini Masya Allah luar biasa. Semoga Pak Yazid usaha yang sedang dijalankan ini semoga menjadi sebuah usaha yang maju, sukses, berkah dan bermanfaat buat orang banyak. Dan semoga saja pengalaman Pak Yazid ini bisa memotivasi kami, masyarakat Indonesia pada khususnya, dan ini problem ini bisa juga orang-orang dunia merasakan. Semoga saja bisa memberi manfaat. Terima kasih Pak Yazid atas kehadirannya. Salam buat ibu, salam buat anak-anak semua. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih. Amin. Sahabat Roza, terima kasih Terima untuk kasih. kali ini. Sukses Assalamualaikum juga buat warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam